Oke, sesuai dengan judulnya, jadi langsung aja. Video kali ini aku mau bahas tentang kurikulum 2022. Jadi pertanyaannya, benarkah ada kurikulum 2022 itu? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah nama kurikulum 2022 itu? Dan yang ketiga, apa karakteristik dari kurikulum 2022 ini? Jadi, karakteristiknya sih yang paling penting untuk dibahas di sini. Nanti akan aku jelaskan atau kita sama-sama belajar tentang kurikulum ini ya. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Aku mau ngingetin kalian, tolong dulu subscribe ya, tolong di subscribe, di like juga, di komen juga gitu. Nah, jadi langsung aja untuk mengenal kurikulum 2022 ini, kita lihat video berikut. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan tadi, apakah benar ada kurikulum 2022, apa nama kurikulum 2022 itu, kemudian bagaimana karakteristik kurikulum 2022 akan kita bahas di sini. Oke, jadi ini adalah info resmi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi apakah benar kurikulum 2022 itu ada? Ya, jawabannya emang benar ada, karena ini sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu pada tanggal 20 November 2021 pada perayaan Hari Guru Nasional. Nah, jadi ini adalah kebijakan baru untuk kurikulum pendidikan di Indonesia gitu ya, yang untuk membantu pemulihan pembelajaran. Oke, ke pertanyaan yang kedua, apakah nama kurikulum 2022 ini? Jadi nama kurikulumnya yaitu kurikulum prototype, itu ya, kurikulum prototype, dan karakteristiknya akan dijelaskan. Kita lihat ini. Nah, ini adalah bentuk karakteristik kurikulum di setiap jenjang, ada di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Kan kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita fokus dulu ke PAUD. Jadi di sini kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain, belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi di PAUD ini adalah fondasi di mana nantinya anak-anak PAUD ini akan atau meningkat ke jenjang yang lebih serius atau jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang sekolah dasar. Dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jadi kita di sini sudah mengenalkan perayaan-perayaan hari besar kepada anak-anak dan juga perayaan tradisi lokal, misalnya perayaan tradisi yang ada di sekitar PAUD gitu kan, pengenalan-pengenalan budaya seperti itu. Nah, kemudian fokus yang kedua yaitu pada jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Poin yang pertama yaitu untuk memahami lingkungan sekitar, maka mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi ini disingkat dengan IPAS. Jadi nggak ada lagi nanti IPA, IPS itu nggak ada. Yang ada adalah IPAS. Itu ya di kurikulum 2022. Dan poin yang kedua yaitu integrasi computation thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga IPA. Dan untuk mata pelajaran agama, PPKN, kemudian juga PJOK atau MULOK itu kemungkinan masih ada, dan yang pastinya harus ada lah ya, karena PKN dan agama juga penting. Nah, poin yang ketiga yaitu bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, ini nih yang berbeda. Kalau di kurikulum 2013 atau di kurikulum yang sekarang ini, bahasa Inggris itu tidak menjadi mata pelajaran pilihan, hanya dijadikan sebagai MULOK gitu ya, muatan lokal bagi sekolah yang mungkin mengadakan itu atau tidak, seperti itu. Jadi di kurikulum 2022 nanti dia masuk nih sebagai mata pelajaran pilihan gitu. Jadi kemungkinan besar pastinya nih sekolah-sekolah akan mengadakan dan menyediakan lah mata pelajaran bahasa Inggris ini ya, karena kita tahu bahasa Inggris juga sekarang ini sangat penting. Jadi bagus juga kalau dari SD udah dikenalkan dasar-dasarnya. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi ini dia seperti sekarang kan di keterampilan kita ada proyek, portofolio, produk gitu kan. Nah, di 2022 nanti dia pembelajaran proyeknya
yaitu profil pelajar Pancasila gitu. Jadi ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, untuk fokus yang ketiga yaitu jenjang SMP. Jadi di sini penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Jadi kalau misalkan dulu TIK gitu kan, teknologi informasi dan komunikasi, sekarang ini jadi informatika, itu dia yang menjadi pelajaran wajib. Nah, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula. Jadi guru-guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Jadi guru apa aja juga bisa mengajar informatika karena nantinya akan disiapkan pembekalan-pembekalan yang digunakan untuk guru-guru pemula dalam belajar dan melakukan pembelajaran terhadap siswa, seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis proyeknya untuk penguatan profil pelajar Pancasila juga dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi kalau misalnya tadi jenjang PAUD itu dia penguatan profil Pancasilanya dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, kalau untuk SD dia untuk penguatan profil Pancasilanya dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran, dan kalau SMP ini dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, untuk fokus yang keempat yaitu di jenjang SMA. Jadi ini adalah program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Nah, jadi di SMA nanti di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Jadi mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan yang di SMP tadi. Tapi di sini mereka tidak dibagi jurusan, tetapi mereka hanya memilih mata pelajaran mana yang ingin mereka pelajari untuk di kelas 11 nanti. Dan di kelas 11 dan kelas 12, pelajar itu mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai dengan minat bakat dan aspirasinya. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyeknya untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, ini yang terbaru nih. Jadi kalau dulu kita tuh kan SMA harus UN gitu ya, ujian nasional. Nah, untuk kali ini di kurikulum 2022 ini untuk kelulusan anak SMA itu wajib menulis esai ilmiah gitu ya, atau mungkin karya ilmiah. Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya, karena kita kan tahu kalau misalnya S1 itu kita membuat skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, dan sekarang ini SMA membuat esai ilmiah atau karya ilmiah. Jadi ya menurut saya ini cukup menarik lah gitu. Nah, kemudian ke fokus selanjutnya yaitu jenjang SMK. Nah, di SMK ini dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Jadi struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Nah, jadi di SMK ini mereka langsung mungkin terjun ke dunia kerja, itu adalah sebagai pembelajaran mereka juga gitu. Jadi mereka itu nggak terlalu banyak di sekolah aja gitu, tapi mereka juga terjun di dunia kerja untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pembelajarannya. Itu sebesar 60% ke 70% pada saat ini gitu. Nah, kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyeknya itu dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Nah, yang dimaksud terkait ini adalah mata pelajaran di umum atau di kejuruan gitu. Nah, kemudian untuk praktek kerja lapangannya atau yang sering kita sebut PKL ini menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan gitu ya. Jadi itu 1 semester, karena kalau sekarang ini kan kita PKL hanya 3 bulan gitu. Jadi mereka nanti untuk anak SMK di kurikulum 2022 itu PKL-nya 6 bulan atau selama 1 semester. Nah, ini tadi yang dibilang dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran, karena kalau PKL kan mereka langsung terjun ke lapangan seperti itu. Nah, juga pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Nah, di sini alokasi waktu khusus proyek penguatan profil belajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari dunia kerjanya. Itu ya, itu adalah proyek yang harus dilakukan anak SMK. Oke, yang terakhir kita fokus ke jenjang SLB atau sekolah luar biasa.
Nah, jadi capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Wow, ini menarik juga ya. Jadi, untuk pelajar di SLB ini yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat, berarti SMA atau SMK gitu. Nah, kemudian dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Wow, ini gimana lagi ya? Nanti kita ikutin aja proses terusnya. Nah, kemudian sama dengan pelajar di sekolah reguler juga, pelajar di SLB ini menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler. Dan kedalaman materinya juga aktivitas sosialnya dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB itu juga sama. Nah, itulah tadi dia karakteristik kurikulum 2022 pada jenjang pendidikan. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kita sama-sama belajar dan kita lihat prosesnya nanti seperti apa. Jadi harus tetap semangat. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang kurikulum 2022. Jadi untuk Bapak Ibu guru nggak usah takut dengan kurikulum ini. Kita akan belajar bersama dan di video-video nanti mudah-mudahan aku bisa buat tentang kurikulum 2022 ini lebih detail lagi. Jadi jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum. Thanks for watching ya. See you on my next video. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya.